alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala aidan wa man yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafah. Wa qala aidan al-umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Wa qala aidan aksiru salata alayya yawmal jumu'ah wa lailatal jumu'ah faman shalla alayya salata sallallahu alaihi asyra. Amma ba'du, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan kita kenikmatan hingga detik ini. Kita masih diberikan Allah SWT nikmat iman. Kita masih diberikan Allah SWT nikmat Islam. Kita masih diberi Allah SWT nikmat ihsan dan nikmat sehat serta peluang sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke jalan Arafah ini, di depan Masjid Al-Jihad ini, di perumahan haji ini. Yang mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini, hari Jumat yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan kalau ada di antara kita ini yang sekarang sedang sakit, orang-orang tua kita yang sedang sakit, ayah bunda kita yang sedang sakit, anak-anak kita yang sedang sakit, muslimin wal muslimat dimanapun berada yang sekarang sedang sakit, kita berdoa dengan asbab dua hari yang mulia ini. Yang pertama Jumat, dan kemudian hari Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita berdoa dengan Allah SWT, minta dikabulkan Allah SWT menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang kita derita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang selalu istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ini dan kurban ini yang hari ini kita rayakan, tentu tidak bisa kita pisahkan dari kisah dan perjuangan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya yang kemudian banyak mewarnai dari ritual-ritual haji maupun umroh yang kita lakukan bila kita punya kesempatan untuk datang ke Baitullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita menapak tilas kembali, flashback kembali tentang kisah perjalanan dan perjuangan dari kakek moyang Nabi Muhammad SAW ini yang berkaitan dengan ibadah haji dan kurban. Dan kita berharap dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan memahami sejarah ini, yang mudah-mudahan kita juga termotivasi untuk melakukan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam selalu mengidam-idamkan dua pahala yang luar biasa ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini beserta istrinya yang bernama Siti Hajar dimulai ketika mereka dianugerahkan seorang putra yang dinamakan dengan nama Ismail alaihissalam, yang kemudian dengan kelahiran ini Allah perintahkan, Allah kasih cobaan kepada Nabi Ibrahim dengan menempatkan Siti Hajar dan Ismail di sebuah padang atau lembah yang tandus, yang tidak ada tanamannya sama sekali, gersang. Dan ini dikisahkan Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat
37 di mana kata Allah SWT, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kami tempatkan ya Allah, kata Nabi Ibrahim, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali di sisi Baitullah. Ya Allah ya Tuhan kami, agar mereka melaksanakan sholat, dan jadikan sebagian hati manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahkanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan, agar mereka mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum sehingga tidak bisa menyusui Ismail alaihissalam, dan ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara dua bukit yang kita namakan, dan umat Islam menamakan bukit itu dan bukit Safa dan Marwah. Dan ketika kita umroh, ketika kita haji, kita pasti akan merasakan salah satu rukun yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar alaihissalam. Kemudian setelah itu Allah SWT menurunkan pertolongan, yakni melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail alaihissalam yang saat itu sedang menangis kehausan. Dan di tempat inilah air yang penuh berkah itu sampai detik ini terus bisa dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia yang bernama dengan air Zam-Zam. Cobaan Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di sini. Nabi yang berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah SWT melalui mimpi agar menyembelih putra kesayangannya. Dan untuk menyembelih putra kesayangannya ini, Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah dari Allah SWT untuk menguji keimanan dan ketakwaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu pernah suatu hari Nabi Ibrahim mengeluarkan janji kepada Allah SWT bahwa jika Allah SWT menghendaki Ismail untuk dijadikan kurban, maka ia pun akan melakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian perintah itu pun akhirnya benar-benar datang. Dan awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perunungan dan berpikir, apakah ini benar-benar perintah Allah SWT. Dan perintah ini diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perunungan, di mana kita disunnahkan pada tanggal 8 Zulhijjah untuk berpuasa. Dan setelah perunungan ini, kemudian hilanglah keraguan-raguan Nabi Ibrahim salam, dan kemudian bermimpi kembali dengan mimpi yang sama, yakni untuk menyembelih Ismail alaihissalam, yang ketika itu tahulah Nabi Ibrahim bahwa ini benar-benar perintah dari Allah SWT. Dan kemudian ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ini benar-benar perintah Allah SWT, maka dinamakan dengan hari Arafah, yakni bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Dan kita pun disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, dan pada hari Kamis kemarin kita sudah melakukan insyaallah. Dan ini pahalanya luar biasa untuk menghapus 2 tahun kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah ini datang dari Allah SWT, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail alaihissalam. Dan diskusi antara ayah dan anak ini diabadikan Allah SWT di dalam surat As-Saffat ayat 102, di mana kata Allah SWT, ketika anak itu sampai pada umur yang ia sanggup bekerja bersamanya dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa yang menjadi pendapatmu. Maka Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku,
lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Dan akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaan serta Ismail dengan keyakinannya akan melakukan prosesi penyembelihan. Maka pada waktu itu setan terus membisikkan kepada Ibrahim, setan terus membisikkan kepada Ismail, setan terus membisikkan kepada Siti Hajar untuk tidak melaksanakan perintah Allah SWT ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun, dan untuk mengusir setan, Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual haji, yakni Jumratul ada 3, Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, dan Jumratul Wusta. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan khutbah Idul Adha ini bisa berangkat haji, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, kemudian tiba-tiba Allah SWT berfirman dan memerintahkan Ibrahim untuk berhenti menyembelih Ismail AS. Dan kata Allah SWT, kami menebusnya dengan hewan sembelihan yang besar. Dan kemudian atas peristiwa ini, Malaikat Jibril membawakan hewan yang disembelih sebagai pengganti Ismail. Kemudian berseru Malaikat Jibril, kata Malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian disambut lagi oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd, yang menjadi tradisi kita, tradisi umat Islam setiap mendekati atau dalam suasana Idul Adha kita selalu bertakbir seperti ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari peristiwa ini sehingga pada tanggal 10 Zulhijjah kita disyariatkan untuk melaksanakan kurban, yang kemudian ini menjadi salah satu isyarat bagi kita, isyarat bagi manusia di seluruh dunia untuk tidak menumpahkan darah seorang muslim maupun muslimat dan manusia yang lainnya, yang seperti sekarang terjadi di Palestina, terjadi di daerah Gaza, terjadi di daerah Suriah, terjadi di daerah Syam, terjadi di daerah Yaman. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada hari ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan laknat kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في شقرة الموت. اللهم حوين علينا في شقرة الموت يا الله. اللهم حوين علينا في شقرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك عيشة حنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضي. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين مجاهدين في غزة. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في شام. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين مجاهدين في سوريا. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين مجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.